Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah kisah Umar bin Khattab yang masuk Islam, yang bisa menginspirasi umat muslim untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab dikenal sebagai keturunan keluarga yang terhormat dan sangat disegani oleh kaum Quraisy. Bahkan beliau dikenal sebagai pemuda yang berperangai kejam, bengis, dan berani bersama dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Kedua tokoh ini termasuk keturunan suku Quraisy yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat dan sangat membenci Islam. Oleh karenanya, tak jarang Umar bin Khattab dulunya yang sering menghalang-halangi masyarakat untuk masuk Islam. Saat menginjak usianya yang ke-27, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan pencetus peperangan akibat dakwahnya. Namun niatan tersebut pun akhirnya batal setelah Umar bin Khattab terlebih dahulu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham atau Abu Jahal." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan suatu malam, Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar pun kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair, sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Lantas Umar berkata, "Kalau begitu berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat selanjutnya, "Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun," yang artinya yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbetiknya Islam di dalam hatiku, akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, dan pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam." Kemudian pada suatu hari, beliau keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Nabi Muhammad." Lelaki tadi berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Nabi Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi lelaki tadi membalas, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Kemudian dia bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran dan membaca surat Thaha kepada Khabbab bin Al-Arat. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabbab bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumah dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuannya Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab membalas, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah. Karena tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat.
Umar bin Khattab berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Thaha, dia memuji dan memuliakan isinya, kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khabbab mendengar perkataan Umar bin Khattab, dia muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah berdoa pada kala itu, "Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham." Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Rasulullah berkata, "Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar?" Umar pun menjawab, dia ingin beriman kepada Allah. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Umar bin Khattab termasuk seorang sahabat yang amat setia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu membela Islam. Di samping itu, saat beliau diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab memberikan jasa besar terhadap peradaban agama Islam dengan melakukan ekspansi besar-besaran hingga kekuasaan Islam semakin luas. Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah singkat sebelum Umar bin Khattab masuk Islam yang dapat dijadikan suri tauladan serta inspirasi bahwasannya kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam sebagaimana Umar bin Khattab yang kemudian menjadi pembela Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu. Bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.